Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tayyib, maratal ukhra ma'i ala ta'allamu al-lughatul arabiyyah fi kanati Ahlan Wangi. Wa qabla dhalik la tansa al-ishtirak fi ata'likat mislu wal musyarikat. Tayyib, kali ini saya akan memberikan materi lanjutan dari materi Ad-Darsul Rabi tentang Al-Jamalut Tabi'ah, tentang keindahan alam. Jadi lanjutan dari materi Al-Jamalut Tabi'ah, keindahan alam. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas yang ada pada materi ini. Juga ada al-hiwar yang saya akan terjemahkan dan tugas-tugas yang saya akan jelaskan pada kalian. Nah, Toyib, kita langsung saja pada materinya. Tayyib, saya akan mulai lanjutan dari materi Al-Jamalat Tabi'ah, tentang keindahan alam. Dan yang pertama saya akan menerjemahkan al-hiwar atau percakapan antara Ilyas dan Imran. An-Nasyatus Salih atau bab yang ketiga. Di sini ada al-hiwar, istami wa iqra an-nasi. Kalian mendengarkan bacaan dari teks atau percakapan antara Ilyas dan Imran. Kita mulai. Ilyas: Ya akhi, hal zahabta ma'a asdika ikalir rihla? Wahai saudaraku, apakah kamu telah pergi bersama teman kamu untuk perjalanan? Imran: Naam, zahabna fil usbu'il madi. Benar, kami telah pergi minggu lalu. Ilyas: Akhbirni an tilka rihla. Ceritakan kepadaku tentang perjalanan kalian. Imran: Zahabna fi sadisa ila ruba'an. Marratal halifat bi minazira at-tabi'ah al-jamila. Kami telah pergi pada jam 6 kurang seperempat. Bus kami melewati pemandangan yang indah. Nazarna ila mazru'ah. Kami melihat peternakan. Al-mazru'ah qaribatun minal jibal. Peternakan itu dekat dari gunung. Jadi atau boleh dikatakan pertanian. Al-mazru'ah qaribatun minal jibal. Peternakan atau pertanian. Jadi pertanian itu dekat dari gunung. Hunaka falah. Di sana ada petani. Kana al-falahu amilan fil mazari'a al-khudra. Jadi petani-petani itu sedang menanam sayuran. Wa ba'da sa'atan wasalna ila syati al-bahr. Setelah jam 1 kami sampai ke tepi pantai. Ilyas: Madza fa'alna hunaka? Apa yang kalian lakukan di sana?
apa yang telah kalian lakukan di sana? Imran, jalasna fi syatil bahri wa tahaddasna an jamal khalqillah. Kami duduk di tepi pantai. Kami duduk di tepi pantai dan berbicara tentang indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah terjemahan dari Al-Hiwar antara Ilyas dan Imran. Kemudian kita lanjutkan pada halaman yang berikut tentang Ratibul Jamal al-Atiyah litakunu fikratul mufidah. Fikratul mufidah. Jadi kalian disuruh untuk menyusun kalimat yang sesuai dengan teks atau bacaan yang di atas. Nah, kalian menyimak dan menghafal kosakata atau kalimat-kalimat yang akan saya terjemahkan. Nah, setelah saya sudah terjemahkan, kalian tinggal menyusun kalimat-kalimat yang sesuai, yang berurut. Jadi kalian harus susun sesuai teks yang di atas. Baik, nomor 1. Wadhahabu, dan mereka sedang pergi fi sa'atu as-sabi'a wa nisfu, pada jam 7.30. Jadi mereka pergi pada jam 7.30 atau setengah 8. Yang berikutnya nomor 2, qabla salasata ayam. Qabla itu sebelum, salasata 3 ayam itu hari. Jadi sebelum 3 hari, sebelum 3 hari, dhahaba at-talamidha ila syati'ul bahr. Mereka telah pergi, siswa-siswa itu telah pergi ke pantai, tepi pantai. Nomor 3, ba'da an wasalu ila syati'ul bahri. Setelah mereka sampai ke pantai, ke tepi pantai, jalasu imam al-bahr. Mereka duduk di depan pantai. Nomor 4, rakibu as-sayara. Mereka menaiki mobil. Nomor 5, qabla dhahaba. Sebelum mereka pergi, tanawalul futur fi buyutihim. Mereka sarapan pagi pada rumah mereka. Di rumah mereka masing-masing tentunya. Nomor 6, summa rakibu safinatu hunak. Kemudian mereka menaiki kapal di sana. Kapal atau perahu bisa jadi. Berikutnya nomor 7, wahum masruruna bitilka rihla. Dan mereka senang pada liburan mereka. Ar-rihla itu bisa jadi perjalanan, bisa jadi petualangan, bisa jadi liburan. Karena ini teksnya adalah mereka sedang libur, maka boleh diartikan liburan. Baik, itu yang bagian pertama. Sekarang yang bagian kedua. Nomor 1, khalaqallahul bahra wal jibal. Allah telah menciptakan laut dan gunung. Bahra itu laut, jibal itu gunung. Nomor 2, hunaka asyaru kabiratun mutajawwirah. Di sana ada pohon-pohon besar dan yang berdekatan. Nomor 3, tasirul safinatu fil bahri. Mereka kapal-kapal itu sedang melaut, pergi melaut. Nah, tasirus safinatu fil bahri. Kapal itu sedang melaut atau sedang melakukan perjalanan di laut. Nomor 4,
Fil jibal ghabatun wasa'atun kathifatul asyar. Di gunung ada hutan yang luas dan pohon yang besar. Kathifatun ini berat, tapi saya di sini artikan hutan yang luas yang rimbun dan pohon-pohon. Nomor 5, wa fil bahri asmakun mutanawi'ah. Wa fil bahru asmakun mutanawi'ah. Di dalam laut itu ada ikan-ikan, banyak ikan-ikan di dalam laut. Tentunya ikan-ikan sedang berenang. Yang keenam, biha nastati an nadhhaba ilal jaziratul akhar. Dan biha nastati an nadhhaba ilal jaziratul akhar. Dengan itu kita bisa pergi ke pulau yang lain. Tayyib, itulah terjemahan dari kedua bagian. Bagian pertama dan yang kedua ini saya sudah terjemahkan. Tinggal kalian menyusun sesuai dengan terjemahan yang sudah saya terjemahkan. Tayyib, kita lanjutkan di halaman yang berikut. Di sini ada soal atau tugas untuk kalian buat. Di sini ada contohnya. Saya akan memberikan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat soal ini. Di sini ada soal, ada berapa nomor? Ada 5 nomor. Jadi kalian harus membuat sesuai dengan contoh yang ada di sini. Al-misal artinya contoh. Nah, bagaimana cara membuatnya? Di sini ada soalnya, ada contoh soalnya. Ahmad garis miring jalasa garis datar alal karasi. Sebentar, saya pakai pena. Di sini ada Ahmad. Jadi ini soalnya. Ahmad jalasa al-karashi amamal fasli Nadir buniyun. Jadi ada Ahmad jalasa alal karasi imam al-fasli Nuzur buniyun. Jadi kalian membuat kata tanya, kata aktif dan kata tanya. Pertama, kata aktif itu disimbolkan seperti tambah. Nah, di sini ada Ahmad. Kalian menambahkan ya dan alif ya, atau dalam bahasa Indonesia disebut wahai. Ya Ahmad, ya Ahmad, ya Ahmad, wahai Ahmad. Setelah itu kalian tambahkan tanda seru, tanda seru. Tambahkan tanda seru di sini, ada tanda seru sini. Ya Ahmad. Setelah itu jalasa di sini kalian rubah menjadi fi'il amar. Jadi ketambahan alif jalasa kalian buat jadi fi'il amar. Ijlis, duduklah. Jadi jalasa di sini kalian buat jadi fi'il amar, menjadi seperti itu. Ijlis langsung sambung dengan kata berikutnya alal karasi. Duduklah di atas kursi. Wahai Ahmad, duduklah di atas kursi.
Jadi seperti itu. Setelah itu, karena ini adalah kalimat perintah menyuruh kepada Ahmad untuk duduk, maka Ahmad menjawab. Nah, di sini ada kalimat menjawab atau kalimat negatif menjawab. Syukran, dia katakan syukran, terima kasih. Ainal karasi, di mana kursi itu? Ainal karasi, jadi kalian menambah kata syukran dan kata aina. Jadi kalian menambah kata syukran dan kata aina. Aina di sini adalah kata tanya. Jadi kalian menambahkan dua kata. Di kata negatif ini kalian tambahkan syukran titik baru tambahkan aina. Lalu setelah itu kalian ambil satu kata di atas. Jadi kata yang ada di sini kalian ambil. Ini yang kalian ambil. Karasi. Alanya ditinggalkan. Karasi itu artinya kursi. Kursi-kursi. Jadi di mana kursi itu? Di mana kursi itu? Aina karasi. Di mana kursi itu? Setelah itu dia menjawab di kalimat positif. Al-karasi Imam Al-Fasli. Sini ada kata Imam Al-Fasli. Imam Al-Fasli ini kalian tulis di bawah setelah kalian tulis kursi. Al-karasi ini ditulis kembali di bawah. Al-karasi ditulis kembali di bawah. Setelah itu kalian tulis yang ini. Imam Al-Fasli. Al-karasi Imam Al-Fasli. Kursi itu di depan kelas. Setelah itu, di kalimat negatif berikutnya, di kalimat di bawah, kalian ambil kata nazara ini. Nazara ini kalian buat atau ganti dengan bentuk fi'il amar. Jadi nazara menjadi unzur. Unzur. Nazara menjadi unzur. Jadi kalian rubah, kalian tambahkan alif di depan, jadi menjadi unzur. Al-karasi buniyan, jadi kalian tambah, setelah itu kalian taruh kembali al-karasi ini kalian taruh di bawah, tulis kembali di bawah sini. Baru kalian masukkan itu di sini. Buniyan kalian taruh di setelah kursi. Jadi tinggal kalian menulis kembali apabila kalian memahami apa yang saya jelaskan. Ini sebenarnya gampang, hanya tinggal menyalin. Jadi yang kalian tambahkan adalah kata ya. Setelah itu kata ya. Setelah itu kalian jalasa itu kalian rubah menjadi fi'il amar. Kalian rubah jadi fi'il amar. Setelah itu kalian tulis alal karasi setelah bentuk fi'il amar. Jadi ya Ahmad ijlis alal karasi. Kalau di sini jalasa alal karasi, kalian rubah ijlis alal karasi. Setelah itu di bagian negatif kalian tambahkan kata syukran. Jadi ini kata harus saya hapus dulu. Syukran ini harus ditulis kembali. Jadi setelah dia mempersilakan duduk, ini harus syukran. Jadi pada soal ini itu sudah paten untuk kalian menulis kembali. Jadi kalian semua ini pakai syukran semua, syukran. Syukran ainal karasi. Ainal karasi. Jadi kalian tambah syukran dan kata tanya ainal karasi. Seperti itu. Semoga kalian bisa paham. Nah, thayyib. Di nomor 1 ada Akhiz. Ini nama orang, Akhiz. Fataha al-bab janibu an-nafida nuzur abiyat. Jadi di sini kalian buat seperti yang contoh di atas. Akhiz itu kalian tambahkan ya akhiz. Ya akhiz. Setelah itu kalian tambahkan tanda seru. Setelah kalian tambah ya akhiz,
kalian tambahkan tanda seru, dan fathah di sini seperti tadi yang ada di atas. Jalasa di sini jalasa kan dibuat jadi fi'il amar, perintah. Jalasa jadi ijlis. Berarti di sini fathah menjadi iftah. Iftah. Jadi ya akhi iftah. Setelah itu kalian tulis kata sesudah fathah. Di sini ada al-babu. Al-babu artinya pintu. Iftah. Berarti kalian setelah tulis iftah, kalian tulis al-babu. Iftah al-babu. Iftah al-babu artinya bukalah pintu. Setelah itu kalian buat kalimat negatifnya. Kalau tadi positif, sekarang negatif. Kalian turunkan kata syukran di bawah sini. Kalian turunkan kata syukran. Setelah itu kalian tulis kembali aina. Ainal babu, di mana pintu itu? Taruh tanda tanya. Setelah itu kalian tulis kembali kalimat positifnya di bawah. Kalian tambahkan al-babu, tulis kembali al-babu janiban nafidah. Jadi setelah kalian tulis al-babu, kalian turunkan ini kata janiban nafidah, turunkan di sebelah al-babu. Jadilah kalimat positif. Setelah itu kalian buat kalimat negatifnya kembali. Nazara di sini seperti yang ada di contoh, nazara menjadi unzur. Turunkan nazaranya tapi dibuat fi'il amar, unzur. Setelah itu kalian turunkan kembali al-babu. Al-babu unzur, al-babu abyadu. Lihatlah pintu itu putih. Jadi seperti itu. Semoga kalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Ini adalah latihan soal kalian buat. Nomor satunya saya sudah jelaskan cara membuatnya. Kalian tinggal membuat, kalian tulis kembali nomor satunya. Nomor 2 kalian kerjakan, 3, 4, dan 5. Tayyib, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya ini ada An-Nasyidur Rabi atau teks yang keempat, Al-Kitabat. Ini ada tulisan Ratibul Kalima li tasbihil jumlah. Jadi kalian harus menyusun kalimat, menyusun kata-kata ini. Saya akan artikan kata per kata, dan nomor 1 ini saya akan menyusun sebagai contoh untuk nomor 2, 3, 4, dan 5. Yang selanjutnya kalian harus yang menyusun kalimat kata-kata ini menjadi satu kalimat yang benar. Nomor 1, wa ayyuha allimuhu ta'allamu al-muslimuna al-Qur'an. Jadi wa di sini artinya dan, ayyuha wahai orang-orang, alimuhu mengajarkannya, ta'allamu belajar, al-muslimuna orang-orang Islam, al-Qur'an Quran. Tayyib, saya akan coba menyusun. Jadi yang pertama yang kalian harus susun yaitu ayyuha. Jadi kata pertama yang harus kalian susun adalah yang kalian tulis yaitu ayyuha. Setelah itu al-muslimuna, ayyuhal muslimuna.
Wahai orang-orang Islam, ta'allamu, belajarlah, ta'allamul Qur'an, belajarlah Al-Qur'an. Wa, setelah itu kalian tulis wa, setelah itu yang terakhir alimuhu. Wahai orang-orang Islam, ayyuhal muslimuna, ta'allamul Qur'an wa'allimuhu. Wahai orang-orang Islam, belajarlah Al-Qur'an dan ajarkanlah. Jadi artinya wahai orang Islam, belajarlah Al-Qur'an dan ajarkanlah. Taib, itu nomor 1. Berikutnya yang kedua, al-mazru'ah. Al-mazru'ah itu ladang pertanian, contoh, atau peternakan boleh jadi. Setelah itu ada hamazah. Hamazah ini atau nama orang Hamzah. Wasi'ah, luas. Ya, wahai, tilka itu, unzur, lihat. Jadi nomor 2 saya akan coba urutkan dan kalian akan jawab 3, 4 sampai 5. Di nomor 3, 4 sampai 5 saya hanya mengartikan. Kalian harus menyusun kata per kata sesuai dengan kalimat yang benar. Nomor 2, ya Hamzah, ya Hamzah. Jadi kata yang pertama kalian tulis ya, setelah itu Hamzah. Ya Hamzah, unzur. Ya Hamzah, unzur. Wahai Hamzah, unzur, lihatlah. Tilka al-mazru'ah, itu ladang pertanian atau peternakan. Setelah itu kalian tulis al-mazru'ah wasi'atun. Peternakan itu atau ladang pertanian itu luas. Jadi seperti itu penyusunan kata per kata. Jadi untuk nomor 3, 4, dan 5 kalian susun sendiri. Saya hanya akan mengartikan. Nomor 3, ada kata fi. Fi ini harf yang artinya pada atau di. Jadi tinggal tergantung kalimatnya kalian pakai yang mana, di dalam, atau hanya di, atau boleh juga pada. Setelah itu min. Min ini artinya dari. Al-ghabatun, al-ghabatu, hutan. Qaribatun, dekat. Qaryatun, desa. Askunu, saya tinggal. Jadi itu artinya. Nomor 4, tilka artinya itu. Kasiratun artinya banyak. Wa artinya dan. Fiha, di dalam. Asjaru, pohon-pohon. Mutanawi'atun, berjatuhan. Ghabatun, hutan. Azharu, itu bunga-bunga. Nomor 5, fi, di atau di dalam atau pada, tergantung kalian lihat mana yang arti yang sesuai. An itu sangat, ini kata tambahan. Jadi an ini berlaku, dia berada di antara dua fi'il. Biasanya an itu berada di tengah-tengah antara dua fi'il. Ila artinya ke. Syati'u itu tepi. Adhabu artinya saya pergi. Al-bahru, pantai atau laut. Al-usbu, minggu. Uridu, saya ingin atau saya mau. Al-qadamu, depan. Jadi tinggal kalian menyusun sesuai dengan arti yang saya telah artikan, kata yang saya telah artikan. Baik, berikutnya di
tugas yang berikutnya, at-tarjamu hadhil jamala ila lughatul arabiyyah. Di sini kalian harus menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi harus kalian terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nomor 1 saya kasih contoh, wahai Aziza, lihatlah laut yang biru itu. Jadi cara menerjemahkan wahai Aziza, wahai, kita ambil kata ya dan alif. Ya Aziza, ya Azizatun. Wahai Aziza, lihatlah. Unzur, unzur, unzur. Unzuri, boleh. Unzuri laut. Unzur al-bahru al-azraku. Unzuri ilal bahru ilal bahru ilal bahar al-azraku. Al-azraku. Jadi wahai Aziza, ya Aziza, unzur ilal bahrul azraku. Wahai Aziza, lihatlah laut yang biru itu. Jadi seperti itu cara menerjemahkan kalimat. Nomor 2 sampai dengan 10 kalian harus menerjemahkan. Tinggal kalian bisa lihat kosakatanya, bisa kalian ambil di kamus, bisa kalian lihat di kamus, atau bisa kalian lihat pada channel YouTube yang ada pada channel ini, channel Ahlan Wangi. Ada juga kosakata yang bisa kalian ambil di situ, bisa kalian lihat di situ. Atau juga kalian bisa menerjemahkan di Google Translate. Kalian bisa menerjemahkan melalui Google Translate. Tayyib. Sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat saya dan kalian. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini apabila bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.